Halo, berjumpa kembali dengan Ibu INS. Ya, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar ya, kelanjutan dari pelajaran kita sebelumnya tentang bilangan berpangkat. Pada pelajaran bilangan berpangkat, yang paling terakhir kita pelajari itu adalah bilangan berpangkat pecahan. Masih ingat kan bagaimana cara menyelesaikan bilangan berpangkat pecahan ya? Sekedar mengingatkan ya, bilangan berpangkat pecahan Ibu kasih contohnya. Ini hanya mengingat ya. 16 pangkat 1/2. Pengertian bilangan berpangkat, basis dikalikan sebanyak pangkatnya. Di sini basisnya adalah 16. Dia dikalikan sebanyak setengah kali. Bingung kan? Bagaimana cara mengalikan sebanyak setengah kali? Gak bisa ya. Oleh karena itu, ini kita akalin. Yang pertama, lihat penyebutnya. Angka berapa di sini? Ternyata ada angka 2, ya, angka 2. Maka cara mengerjakannya, 16 ini kita buat menjadi bilangan berpangkat 2, ya, pangkat setengah. Setengah ini datang dari sini. Berapakah? Atau siapakah bilangan yang berpangkat 2 hasilnya 16? Jawabnya adalah 4. Oke, maka masuklah kita ke sifat bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. 2 kali 1/2 ini tewas ya, sehingga tinggal 4 pangkat 1, atau boleh kita tuliskan 4 saja. Nah, ini yang terakhir kita bahas. Kali ini kita akan membahas bentuk akar. Untuk apa Ibu kembali ke sini sebentar? Karena ternyata sebenarnya bentuk pangkat pecahan ini itu sama dengan bentuk akar, ya. Jadi 16 pangkat 1/2 kalau dituliskan ke dalam bentuk akar, ini kita buat menjadi seperti ini. Akar dari 16. Ya, 16 pangkat 1/2 itu sama dengan akar 16. Ya. Jadi, 1 yang ini perginya ke sini, 2 yang ini seharusnya berada di sini. Tapi kalau dia akar pangkat 2, maka angka 2-nya tidak ditulis. Oke? Jadi, pekerjaan kita yang pertama pada kali ini adalah mengubah, ya, kerja kita yang pertama mengubah pangkat pecahan. Kita ubah pangkat pecahan menjadi bentuk akar, begitu juga dengan sebaliknya. Jadi kamu harus mahir di dalam mengubah pangkat pecahan menjadi bentuk akar, atau dari bentuk akar menjadi pangkat pecahan. Kita kasih dulu contohnya. Misalnya Ibu ambil 8 pangkat 1/3. Bagaimanalah bentuk akarnya ini? Nah, caranya langsung akar dari tuliskan 8-nya, penyebutnya ini masuk ke ketiaknya, pembilangnya menjadi pangkatnya. Hanya saja karena 8 pangkat 1 itu 8 juga hasilnya, maka pangkat 1 tidak dituliskan, ya. Ibu kasih contoh kedua. Misalnya 32 pangkat 2/5. Bagaimana kita menuliskan ini di dalam bentuk akar? Tuliskan dulu bentuk akarnya, tuliskan basisnya, penyebutnya masuk ke ketiaknya, pembilangnya menjadi pangkatnya. Itu dia, ya. Jadi 32 pangkat 2/5 itu sama dengan akar pangkat 5, ya, begitu cara membacanya. Akar pangkat 5 dari 32 pangkat 2. Nah, sekarang sebaliknya,
Bagaimana kalau dia dari bentuk akar kita ubah menjadi pangkat pecahan? Misalnya Ibu buat di sini akar pangkat 2 aja ya, nggak usah ditulis. Misalnya Ibu buat di sini 20 pangkat 3. Nah, bagaimana pangkat pecahannya nih? Ingat, yang pertama kamu tulis selalu basis 20 pangkat. Nah, ini menjadi apa? Pembilang 3 per. Yang penyebut di sini kalau tidak ditulis tadi berarti angka 2. Maka hasilnya menjadi 20 pangkat 3 per 2. Bagaimana? Sudah bisakah? Sudah ya? Atau Ibu kasih satu lagi contohnya, boleh ya? Ibu kasih satu lagi contohnya. Misalnya akar pangkat 3 dari 125 pangkat 2. Oke, maka bentuk pangkat pecahannya basisnya dulu 125, masuk ini pembilang, kemudian penyebutnya. Maka ini hasilnya 125 pangkat 2 per 3. Bagaimana? Bisa kan? Oke. Kalau sudah bisa, maka kerjakan tugasnya. Ini tugas nomor 1. Tugas nomor 1 kamu ubah menjadi bentuk akar. 64 pangkat 3 per 4. Yang nomor 2, akar pangkat 3 dari 27. Berarti nomor 1 kamu ubah menjadi bentuk akar, dan nomor 2 kamu ubah menjadi bentuk pangkat pecahan, ya. Oke, saya rasa kamu sudah mahir di dalam mengubah dari pangkat pecahan menjadi bentuk akar, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, hal yang kita pelajari ini akan berguna di dalam menyederhanakan bentuk akar, ya. Jadi sebelum terjun kita ke dalam soal-soal, kita harus tahu dulu ya, di dalam menyederhanakan bentuk akar ada yang perlu kita ketahui, di mana jika M dan N bilangan positif, maka akan berlaku. Ibu ulangi, jika M dan N bilangan positif, maka akan berlaku akar pangkat M dari AB itu sama dengan akar pangkat M dari A kali akar pangkat M dari B. Atau yang kedua, akar ini nih, bentuk akar di dalam akar ya. Akar pangkat M dari akar pangkat N dari A itu ternyata sama dengan akar pangkat M kali N dari A. Jadi bentuknya memusingkan, padahal ternyata penyelesaiannya sangat simpel ya. Oke, yang ketiga, akar pangkat M dari A per B itu sama dengan akar pangkat M dari A per akar pangkat M dari B. Nah, jadi kalau hanya ini kita dengarkan, Ibu yakin kamu pusing. Banyak kali yang mau dihafal, Bu. Gak usah dihafal. Kalau matematika itu bukan menghafal, tapi latihan. Oleh karena itu, kita langsung masuk ke soal dulu ya. Sederhanakanlah bentuk akar berikut. Bentuk akar berikut ke dalam bentuk yang paling sederhana. Oke. Contohnya nomor 1.
akar 72. C ya, nomor 3 ya. Nomor 4, akar pangkat 3 akar pangkat 5 dari 4A. Nomor 5, akar dari 3 akar N. Nomor 6, akar dari, ternyata panjang. Akar dari 3/4 sama dengan. Nomor 7, akar 12 per akar 3. Nomor 8, akar 5/7. Nomor 9, akar 6 dari 4x kuadrat. Dan nomor selanjutnya nomor 8, nomor 9, nomor 10, akar pangkat 6 dari 81y pangkat 2. Banyak ya, tapi semakin banyak kita berlatih, sebenarnya matematika itu akan semakin menyenangkan. Ibu harap kamu tetap membuat catatan ya di dalam bukunya. Jadi ketika kita nanti boleh sekolah lagi, catatan kamu sudah lengkap. Ya, jangan tidak dicatat. Jangan hanya di top note saja. Kalau kita hanya melihat dan mendengar tanpa menuliskan, kamu nggak akan bisa ya. Oke, kita bahas satu persatu. Nomor 1, akar 72. Pada kelas 7, kamu sudah belajar cara mencari akar 72 ya, menghitung akar 72. Boleh Ibu ingatkan sedikit? Kita ingatkan dulu bagaimana cara mencari akar 72 dengan cara menghitung manual. Oke, akar 72. Nah, ini kan akar pangkat 2 nih. Kalau dia akar pangkat 2, maka angka itu akan kita kelompokkan 22. Nah, kebetulan pada soal kita ini dia hanya ada 2 angka. Oleh karena itu cara mengerjakannya. Berapa kali berapakah hasilnya 72 atau mendekati 72? Dengan catatan ini angkanya angka yang sama. Berapa kali berapa? Coba misalnya kalau 5, 25 ya. 6 kali 6, 36. 7 kali 7, 49. 8 kali 8, 64. 9 kali 9, 81. Sudah lewat. Berarti di sini 8 kali 8. Ya. 8 kali 8 jawabnya 64. Di sini kurang. Maka 8 yang ini akan naik menjadi jawaban. Kamu kurangkan. Nggak bisa nih, pinjam. 12 kurang 4 itu hasilnya 8. Di sini tinggal 6. Oke, 6 kurang 6, 0. Nah, karena ini hasilnya tidak bulat, masih bersisa, berarti nanti hasilnya berbentuk desimal. Oleh karena itu kita buat satu angka atau 2 angka nanti di belakang koma. Sehingga siapa di sini? Jadi kan 72 ini kan sama dengan 72,000000 sampai tak terhingga, ya kan? Jadi karena ini berpangkat 2, maka yang turun nolnya sekali 2. Koma yang ini naik ke sini. Oke? Nah, selanjutnya
Untuk pertanyaan di sini, ini kamu tambahkan dulu. 8 tambah 8 itu 16. Maka pertanyaannya 160 berapa kali berapa, hasilnya mendekati 800 atau 800 hasilnya. Dengan catatan yang di dalam titik-titik ini tetap berbentuk angka yang sama. Oke? Nah, cara mudah, perhatikan bilangan awalnya 8. 1 kali berapa mendekati 8? 1 kali 7. Kita tes. Berarti dia menjadi 167 kali 7. Ya, 7 kali 1 7 nih. Tapi 7 kali 6 kan 42. 4 tambah 7 sudah 1000-an sekian. Berarti bukan. Kita coba 165. Berarti 165 kali 5. 5, 2, 3, 825. Masih lebih. Berarti di bawahnya menjadi 164 kali 4. Ya, 164 kali 4, 656. 656. Kasnya inilah kan. 16, 1, 25, 2. Oke, pas. Maka 4 yang ini naik ke atas. Kemudian kamu kurangkan 0 dikurang 6, 4. 10 ya, pinjam 4. Tinggal 1, 144. Nah, kalau kamu mau memanjangkan atau menambahi menjadi 2 angka di belakang koma, maka caranya ini turunkan lagi 2 nolnya. Ya. Maka caranya ini kamu tambahkan. 164 tambah 4 berarti 168. Maka pertanyaannya 1680 berapa kali berapa mendekati 14.400 ya. Mendekati atau sama dengan, begitu seterusnya. Ya, sudah ingat kan? Nah, ini di kelas 7. Kalau di kelas 9 tidak seperti ini lagi. Bagaimana kalau di kelas 9? Kita sederhanakan ya. Akar 72. Nah, akar 72 ini kan akar pangkat 2. Jadi ini boleh kita kerjakan dengan membuat yang di dalam akar ini menjadi sesuatu yang berpangkat 2. Ya, sesuatu yang berpangkat 2. Contoh, akar 72 ini bisa Ibu dapatkan dari 36 kali 2. Oke, 36 kali 2. Sehingga hasilnya menjadi akar 36 berapa? 6. Akar 2 tidak ada. Dia bukan bilangan kuadrat 2-nya, ya. Maka dia tetap di dalam akar. Maka jawabnya 6 akar 2. Itu kalau kita memakai bilangan kuadrat. Ada caranya lagi, menyederhanakan akar 72 dengan cara faktor bilangan prima, ya. Cara yang kedua, akar 72 sama dengan, jadi kita cari faktor prima daripada 72 ini. 72 kita bagi 2 dapat 36, bagi 2 dapat 18, bagi 2 dapat 9, bagi 3 dapat 3. Nah, ini semua sudah berbentuk bilangan prima, ya. Oke. Maka hasilnya ini sama dengan 1 2 3. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Maka kita sederhanakan nih. Akar 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Di sini kan seharusnya kan 2. Oke. Berarti kalau kita ubah tadinya dia ke dalam bentuk pecahan, dia menjadi 2 pangkat 3 per 2. Begitu kan? Oke. Kalau kita buat ini 3 dibagi 2 hasilnya berapa? 3 per 2 ini hasilnya 1. Sisa 1. Kan begitu. 3 dibagi 2 dapat 1. Sisanya 1. Maka yang keluar dari akar ini ada 1 angka 2. Oke.
Kemudian yang satu lagi di mana? Sisa 1. Berarti dia masih ada di dalam akar. Oke, sekarang ini 3 pangkat 2. Akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2. Berarti dia menjadi 3 pangkat 2 per 2. 2 per 2 jawabnya 1. Habis, tidak bersisa ya. Berarti di sini 3. Maka hasilnya menjadi 6 akar 2. Untuk sementara mungkin ini lebih simple ya. Tapi untuk angka yang lebih besar nantinya kita akan lebih enak memakai ini. Inilah untuk yang nomor 1. Ingat, dicatat ya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Akar pangkat 3 dari 81. Ya. Akar pangkat 3 dari 81, Ibu lebih menganjurkan kalau ini kita pakai dengan cara pohon faktor ya. Jadi kita cari pohon faktor prima daripada 81. Oke. 81 bisa kita dapat dari 9 kali 9 ya. Tapi ini belum bilangan prima sehingga ini 3, 3, 3. Oke. Maka 81 ini ternyata sama dengan 1, 2, 3, 4 sama dengan 3 pangkat 4. Maka bentuk sederhananya adalah 3 pangkat 4 per 3. Dapat berapa? 4 dibagi 3. 4 dibagi 3 dapat 1, sisa 1. Berarti 1/3-nya keluar, sisalah 1 lagi di dalam. Itu dia ya. Akar pangkat 3 dari 81 sama dengan, buat dulu seperti ini. Kemudian ada berapa dia? 3 pangkat 4 per 3 dapat 1. Ini 1 keluar. Sisa 1, sisanya tetap kita buat di dalam akar. Oke, mudah ya? Kita lanjut nomor 3. Akar pangkat 4 dari 64. A pangkat 7, B pangkat 8. Oke, yang kita kerjain dulu adalah bilangan bulatnya. Oke, kamu buat ke dalam bentuk faktor prima. 64 bagi 2, 32 ya. Oke, ini bisa kita cari dari 2 dengan 16. Ini 4, 4. 2, 2, 2, 2. Oke. Maka ada berapa angka 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini sama dengan ini akar pangkat 4 tadi. 2 pangkat 6. A pangkat 7. B pangkat 8. Nah, tinggal kita keluarin nih. 2 pangkat 6 per 4. 6 dibagi 4 dapat 1. Berarti keluar 1. Sisanya berapa? 2 ya. Kita kesini buat sisanya 2. Berarti di dalam tinggal 2. Ya, keluar 1. Di dalam tinggal 2. Ulangi ya. 2 pangkat 6 per 4. 6 dibagi 4 dapat 1. Sisa 2. Jadi yang keluar angka 2-nya hanya 1. Yang di dalam ada 2. 2 pangkat 2. 2 kali 2 ya. Oke. Lanjutnya. A pangkat 7 per 4. 7 dibagi 4 dapat berapa? 1 ya. Berarti yang keluar A-nya cuma 1. Sisa berapa? Sisa 3. Berarti A pangkat 3. Ini akar pangkat 4. Oke, selanjutnya B pangkat 8 bagi 4. Ya. B pangkat 8 per 4. 8 per 4 berapa? 2. Berarti B-nya keluar 2. Sisanya berapa? 0. Maka tidak ada yang di dalam akar.
Maka bentuk sederhana dari akar pangkat 4 dari 64A pangkat 7B pangkat 8 itu adalah 2AB kuadrat akar pangkat 4 dari 2 kuadrat A pangkat 3. Atau ini boleh kita buat menjadi 2AB kuadrat akar pangkat 4 dari 4A pangkat 3. Itulah bentuk sederhananya. Kalau masih kurang paham, kamu boleh ikuti pelan-pelan ya. Kamu ulang terus sampai kamu paham. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4. Akar pangkat 3 akar pangkat 5 dari 4A. Kalau lihat tampilannya sepertinya seram kali ya. Gimana pula cara kita mengerjakan akar di dalam akar? Nah, lihat ini. Akar pangkat M dari akar pangkat N dari A sama dengan akar pangkat M kali N dari A. Jadi akar pangkatnya ini tinggal kita kalikan. Maka ini hasilnya apa? Akar pangkat, kalikan aja 3 kali 5, 15. Ini 4A. Udah selesai. Simple ya. Oke, selanjutnya masuk ke nomor 5. Akar 3 akar M. Oke, ini bagaimana? Apakah ada bedanya dengan nomor 4? Iya, ada bedanya. Coba, kalau di sini kan langsung jumpa akar-akar. Kalau ini kan tidak. Akar, bilangan bulat, akar. Maka kerja kamu yang pertama, mengembalikan bentuknya ini menjadi seperti ini. Caranya bagaimana? Masukkan lagi dia ke dalam. Ya, cara memasukkan ke dalam bagaimana? Nah, perhatikan. Akar, jadi kita masukkan sebelum keluar dia ke sini nih. Kalau kembali ini akar pangkat berapa? Akar pangkat 2. Jadi sebelum keluar dia ke sini, di dalam dia berbentuk 3 pangkat 2M. Gitu ya. Paham ya? 3 pangkat 2M. Kalau kita keluarkan ini kan 3 pangkat 2 per 2 hasilnya 3. Nah, sudah sama nggak bentuknya? Sudah ya. Berarti ini bisa jawabnya, ini akar pangkat berapa kalau tidak ditulis? 2. Maka hasilnya akar pangkat 4 dari 3 pangkat 2 berapa? 9 ya. 9M. Dah. Sederhana ya. Mudah. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Akar pangkat 3 per 4. Nah, bentuk yang mana nih? Yang ini. Ya. Maka, ini boleh kita buat menjadi seperti ini. Oh, ternyata bisa menjadi akar pangkat 3 per akar 4. Akar pangkat 3 bukan bilangan kuadrat. Jadi, tetap di dalam bentuk akar. Per akar pangkat 4 itu 2. Ya, maka jawabnya akar pangkat 3 akar 3 per 2, atau boleh ini kita tuliskan 1 per 2 akar 3. Satunya dari mana, Bu? Dari sini nih. Kalau tidak ditulis berarti angka 1 ya. Simple. Sangat mudah sekali. Nah, kita lanjut nomor 7. Akar 12 per akar 3. Nah, 12 bukan bilangan kuadrat. 3 juga bukan bilangan kuadrat. Berarti nggak bisa dong ada yang keluar ya. Oke, kita akalin lagi. Nah, bagaimana kalau kita kembalikan dia ke dalam akar semua? Ya, ini sama dengan ini, ya kan? 12 per 3. Berapa 12 dibagi 3? 4. Berarti hasilnya 2. Oke, selesai. Mudah, simple ya. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 8. Akar 5 per 7. Nah, akar 5 per 7 bagaimana ini? 5 bukan bilangan kuadrat. 7 juga bukan bilangan kuadrat. Oke, nggak apa-apa. Kita pisah-pisahkan aja dulu. Akar 5 per akar 7. Jadi kalau seperti ini nggak akan ada jawabannya. Kalau ada soal seperti ini di
soal UN atau di soal-soal ujian, nggak bakalan ada seperti ini jawabnya. Tidak pernah ada penyebut yang di dalam bentuk akar. Maka kamu harus menghilangkan bentuk akarnya nih. Bagaimana caranya? Ya kalikan juga dengan bentuk akar, ya. Maka ini ibu kalikan, ini kita namakan dengan merasionalkan penyebut. Kita kalikan dengan akar pangkat 7 per akar pangkat 7. Kenapa Bu? Harus akar pangkat 7 kali akar pangkat 7. Apa nggak beda nanti hasilnya itu? Nah, coba. Kalau ibu kalikan ini dengan 1, apakah ini tetap? Atau jadi berbeda? Enggak ya. Kalau 2 kali 1, 2. 10 kali 1, 10. 1000 kali 1, 1000. Jadi kalau kita kali 1, maka bilangan itu akan tetap menjadi bilangan itu sendiri. Oke, paham ya? Nah, sekarang angka 1 ini ibu ubah menjadi, kalau misalnya 2 dibagi 2, hasilnya berapa? 1. Kan begitu? Angka yang sama nih. Jadi kalau akar 7 dibagi akar 7, hasilnya berapa? Bilangan yang sama. Bilangan yang dibagi oleh bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1. Berarti ini sama dengan 1. Berarti nggak akan berubah kalau ini ibu kalikan dengan akar 7 per akar 7. Kenapa harus akar 7 Bu? Ya karena penyebutnya di sini adalah akar 7. Nanti bisa hilang nih akarnya. Caranya bagaimana? Oke. Akar 5 kali akar 7. Sebenarnya ini nanti bisa kita perdalam lagi nanti di operasi hitung bentuk akar ya. Maka jawabnya akar 35 per akar 7 kali akar 7, akar 49. Adakah yang kamu lihat di sini bilangan kuadrat? Ada, 49. Berarti akar 35 per 7. Atau boleh kita tuliskan 1 per 7 akar 35. Bagaimana? Paham ya? Belum keriting kan? Oke, kita lanjut nomor 9. Akar pangkat 6 dari 4x kuadrat. Nah, kita disuruh menyederhanakan bentuknya nih. Mudah saja. Ikuti saja dari mengubah bentuk akar menjadi bentuk pecahan atau sebaliknya ya. Ini bilangan kuadrat, maka buat dulu dia di dalam menjadi bilangan kuadrat. Akar pangkat 6 dari 2 pangkat 2x pangkat 2. Coba kita keluarkan aja dulu dia. Maka pangkat pecahannya ini menjadi 2 pangkat 2 per 6 x pangkat 2 per 6. Sederhanakan, maka ini menjadi 2 pangkat 1 per 3, ya kan, sama-sama dibagi 2, 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. X pangkat 1 per 3. Pangkatnya sama. Maka ini boleh kita tuliskan menjadi 2x pangkat 1 per 3. Oke, tadi kita disuruh mengubah ke dalam bentuk akar yang lebih sederhana. Oke, pangkat 1/3 kamu ubah menjadi bentuk akar. Maka tuliskan dulu bentuk akarnya, tuliskan basisnya, tuliskan pangkatnya, pangkat 1, masukkan penyebutnya. Maka hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 2x. Itu dia ya. Jadi tidak ada yang sulit. Oke. Satu lagi. Nomor 10. Akar pangkat 6 dari 81 Y pangkat 2. Nah, ini juga merupakan bilangan kuadrat ya. Atau boleh ubah dia menjadi pemangkatan faktor prima ya. 81 tadi 9 kali 9 nih. Oke, berarti ini sama dengan
Akar pangkat 6 dari 3 pangkat 4. 1, 2, 3, 4. 3 pangkat 4 dari 3 pangkat 4, Y pangkat 2. Oke, keluarkan dulu menjadi pangkat pecahan. Maka dia menjadi 3 pangkat 4 per 6, Y pangkat 2 per 6. Sederhanakan, 3 sama-sama dibagi 2, berarti 2 per 3, Y dibagi 2 juga 1 per 3. Wah, Bu, kalau contoh sebelumnya kan pangkatnya kan sama nih. Ini beda. Kalau beda berarti kamu samakan. Ya, yang mana yang bisa kamu samakan? Ini kan sudah sederhana nih. Berarti ini bisa kamu pecah. Maka dia menjadi 3 pangkat 2 pangkat 1/3. Betul nggak? 2 kali 1/3 jawabnya 2 per 3. Y pangkat 1/3. Sudah sama-sama pangkat 1/3 kah? Sudah. 3 pangkat 2 berapa? Berarti ini menjadi 9 pangkat 1/3. Y pangkat 1/3. Boleh kamu tuliskan menjadi 9Y pangkat 1/3. Ubah menjadi bentuk akar. Oke, akar. Tulis basisnya dulu. 9Y, pembilangnya 1, penyebutnya masuk ke ketiak. Berarti dia menjadi akar pangkat 3 dari 9Y. Bagaimana? Bisa ya? Nah, hal di dalam menyederhanakan akar ini akan bisa kita pakai nanti di dalam operasi hitung bentuk akar. Nah, jadi biar kamu lebih mahir, ya, kamu kerjakan tugasnya ya. Tadi tugas yang pertama sudah ada 2 pada mengubah bentuk akar menjadi pecahan dan sebaliknya. Nah, PR kamu menyederhanakan ya. 1 akar 112, akar 216, akar pangkat 3 dari 625, akar dari akar pangkat 3 dari Y, nomor 5, akar pangkat 3 dari 4, akar 4. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Akar pangkat 3 dari 9/8. Kemudian ini sama dengan semua ya. Sama dengan. Nomor 7. Akar dari 4/3 berapa? Kemudian nomor 8. Akar pangkat 4 dari 64 A pangkat 2. Jadi keseluruhan dari PR kalian ada 10. Jangan malas berlatih, jangan dihafal, jangan dicontek, jangan dilihat dari Brandly di Google ya. Kamu sekolah bukan mengisi daftar nilai, tapi kamu sekolah itu mengisi otak. Oleh karena itu, usahakan sendiri agar nempel di otaknya ya. Kalau kamu belum mengerti, coba diulang lagi videonya, atau kamu boleh bertanya sama ibu ya. Hampir 24 jam ibu boleh menjawab. Oke? Selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.